Ari dan Raka yang melanjutkan perjalanan mereka setelah mendapatkan informasi dari Mbah Lurah. Langit yang mendung mengiringi langkah mereka, seolah mencerminkan betapa gelapnya perjalanan yang akan mereka hadapi. Di tengah perjalanan, mereka kembali merenungkan segala yang telah mereka temui. Kematian orang tua Ari, keberadaan Raden Suryo, dan pengkhianatan yang mengintai dari berbagai sisi, semuanya seakan menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa depan mereka. Ari berjalan dengan langkah mantap, tetapi di dalam dirinya ada pergulatan yang lebih besar. Sepertinya, kebenaran yang mereka temui baru saja membuka lebih banyak pintu yang mungkin lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Raden Suryo. Siapa sebenarnya dia? Bisik Ari pada dirinya sendiri. Raka, yang berjalan di sampingnya, menjawab dengan suara penuh tekad, itulah yang harus kita cari tahu, Ari. Kita tidak bisa hanya diam setelah semua ini. Kita harus melawan, bukan hanya musuh di luar, tapi juga musuh dalam diri kita sendiri. Saat malam tiba, mereka mendirikan perkemahan di sebuah hutan yang rimbun. Hawa dingin mulai menusuk tubuh mereka, tetapi yang lebih menggigit adalah perasaan was-was yang semakin menggelayuti hati Ari. Sebelum tidur, mereka berbicara dengan serius tentang langkah selanjutnya. Saya rasa kita harus mencari lebih banyak informasi tentang Raden Suryo, kata Raka. Tapi kita juga harus berhati-hati. Ada kemungkinan orang-orang di sekitar kita juga terlibat dalam jaringan ini. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ari terdiam, memikirkan kata-kata Raka. Benar. Kita tahu Guntur adalah pionnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita? Apa mereka juga terlibat? Malam itu, Ari terjaga lebih lama. Suara angin yang menggerakkan dedaunan di sekitar mereka hanya semakin memperburuk rasa was-was dalam hatinya. Tiba-tiba, ia teringat akan satu hal yang sangat penting. Sesuatu yang telah lama terlupakan, tetapi kini muncul begitu jelas dalam benaknya. Di masa lalu, ada seseorang yang sering datang ke rumah mereka. Seorang teman lama orang tuanya yang sepertinya tahu banyak tentang dunia persilatan, Pak Darman. Ia adalah salah satu yang paling dekat dengan orang tuanya. Tetapi sejak peristiwa tragis itu, Ari tidak pernah mendengar kabar darinya. Pak Darman? Gumam Ari. Aku harus menemui dia. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mencari Pak Darman, yang terakhir kali diketahui tinggal di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman. Perjalanan mereka semakin menegangkan. Mereka harus melewati hutan lebat dan jalan yang penuh dengan rintangan, tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang Raden Suryo membuat mereka semakin yakin dengan langkah mereka. Saat mereka tiba di rumah Pak Darman, mereka disambut oleh seorang wanita tua yang tampaknya sudah lama tinggal di sana. Wanita itu memberitahu mereka bahwa Pak Darman sudah lama menghilang. Tidak ada jejak yang tersisa. Namun, sebelum pergi, Pak Darman sempat meninggalkan sebuah pesan tersembunyi untuk Ari. Ari, jika kau membaca ini, maka sudah saatnya kau tahu yang sebenarnya. Semua yang terjadi bukan hanya karena kebetulan, dan orang yang selama ini kau anggap teman bisa jadi adalah musuh yang lebih berbahaya dari siapapun. Pak Darman ternyata telah meninggalkan sebuah catatan rahasia yang disembunyikan di dalam salah satu buku tua miliknya. Di dalamnya terdapat informasi tentang Raden Suryo, lebih banyak lagi tentang perannya di balik layar. Namun, yang paling mengejutkan adalah satu nama yang tercantum dalam catatan itu. Bima, seorang teman lama keluarga Ari yang kini menjabat sebagai seorang pembesar di kota besar, yang tidak lain adalah orang yang bekerja sama dengan Raden Suryo. Ari dan Raka saling memandang, terkejut dengan pengungkapan ini. Bima, seorang yang selama ini dianggap sebagai teman keluarga, ternyata terlibat dalam rencana besar yang jahat. Bima adalah orang yang membantu Raden Suryo dalam membunuh orang tua Ari dan merencanakan kekuasaan besar di dunia persilatan. Kebenaran itu menghantam hati Ari seperti petir. Sejak kecil, ia selalu mengenal Bima sebagai seorang figur yang baik, yang sering datang ke rumah orang tuanya, memberi nasihat bijak, dan mengajarkan banyak hal tentang dunia persilatan. Namun ternyata, semua itu hanyalah topeng dari niat jahatnya. Jadi Bima dia yang selama ini bersekongkol dengan Raden Suryo? Tanya Ari dengan nada tak percaya. Raka, meskipun terkejut, tetap mencoba untuk tenang. Sepertinya begitu. Kita tidak bisa hanya percaya pada apa yang kita lihat. Pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Ari meremas erat catatan rahasia yang ditemukan. Aku harus menemui Bima dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak bisa hanya diam begitu saja. Raka menepuk bahu Ari. Ari, hati-hati. Bima bukan hanya teman keluarga, dia pasti sudah jauh lebih kuat sekarang. Kita tidak tahu seberapa besar pengaruhnya. Tetapi kita harus berhati-hati dengan langkah kita. Dengan informasi baru ini, Ari dan Raka memutuskan untuk menyusun rencana baru.
Mereka harus menemui Bima, tetapi tidak dengan cara yang biasa. Mereka harus berhati-hati karena pengkhianatan bisa datang dari dalam kelompok mereka sendiri. Mereka juga mulai merasa bahwa musuh mereka kini tidak hanya ada di luar, tetapi bisa ada di dalam lingkaran mereka sendiri, termasuk orang yang mereka percayai selama ini. Jika Bima benar-benar terlibat dengan Raden Suryo, maka kita harus menghadapinya, kata Ari dengan tekad yang lebih kuat. Tapi kita juga harus memastikan bahwa kita tidak akan terluka lagi oleh orang yang paling dekat dengan kita. Ari dan Raka yang berjalan menuju kota besar untuk menemui Bima, dengan rasa waspada dan hati yang penuh kebimbangan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan kekuatan luar, tetapi juga melawan kekuatan dalam diri mereka sendiri.